Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Terutama yang paling penting itu adalah kesehatan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Di video kali ini kita belajar tematik ya nak. Kita sudah di tema 4, tema D, berbagai pekerjaan. Kita masuk ke pembelajaran 6. Di hari ini kita masuk pembelajaran 6. Kita buka bukunya ya. Ayo, yang belum ada bukunya dipersiapkan dulu bukunya. Kemudian alat tulisnya, pensil, pulpen, stabilo, tip X ya. Jika ada bacaan-bacaan penting, jadi kalian tinggal menggunakannya saja. Oke? Yang belum diambil, ayo diambil. Buku paketnya juga. Ya. Dibuka buku paketnya, masuk ke pembelajaran 6 di halaman 71. Ya, Bunda udah buka nih buku lembaran bukunya. Pembelajaran 6. Pekerjaan dapat merupakan cita-cita yang kita inginkan. Halaman 71 nak, ayo bercerita. Kita harus giat belajar dan berjuang untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Ya, agar cita-cita kita menjadi kenyataan, kita perlu kerja keras, perlu giat belajar. Ya. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan salah satu jenis pekerjaan juga. Nah, pekerjaan apakah yo? Ya. Pekerjaan apa yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, dokter ya. Pernahkah kamu mendengar cerita mengenai pekerjaan tersebut? Sikap-sikap apa saja yang dapat kamu tiru dari tokoh pada cerita tersebut? Ceritakan kepada teman sebelahmu. Kita bahas saja bareng-bareng di sini sama Bunia ya. Jadi itu ada Bu dokter sedang memeriksa adik kita, adik kecil ya. Nah, apa saja sikap-sikapnya yang perlu dalam pekerjaan tersebut. Kalau menjadi dokter anak, kita harus selalu senyum ya. Terus juga ramah terhadap anak-anak ya. Menyenangkan, menyayangi ya. Itu adalah sikap-sikap yang perlu kamu tiru juga dari tokoh tersebut. Seorang dokter itu harus mau tolong-menolong dimanapun dia berada. Ketika ada orang yang sakit, dia harus sigap untuk menolong orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu sikap dari seorang dokter. Walaupun dia sedang tidur nih, lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada yang telepon, ada keadaan darurat harus operasi. Nah, hari itu juga, jam itu juga harus berangkat untuk menolong nyawa seseorang. Nah, itu adalah sikap seorang dokter seperti itu. Yang bawah ayo membaca. Menilai pesan moral suatu cerita. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Salah satunya adalah pesan moral atau amanat ya. Semoga kalian masih pada ingat nih. Selain tokoh, sebuah cerita biasanya memiliki banyak unsur. Salah satu unsur dalam cerita adalah pesan moral. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Di garis bawahi nak, pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Ini. Tujuan pesan moral dalam sebuah cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu tujuannya. Kenapa di dalam sebuah cerita itu ada pesan moralnya? Nah, itu tujuannya ya untuk tadi agar pembaca atau yang melihatnya itu bisa mengamalkan nasihat atau saran yang ada di dalam cerita tersebut. Pesan moral dapat ditemukan dengan membaca sebuah cerita dengan seksama. Pesan moral juga dapat kamu temukan dari watak atau sifat tokoh dalam cerita. Jika sifat tokoh dalam cerita terpuji, maka pembaca diharapkan meniru watak tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi jika ada sifat tokoh yang baik atau terpuji di dalam sebuah cerita, nah itu baik
atau boleh kamu tiru. Tapi kalau misalkan tidak terpuji atau tidak baik ya sifatnya atau wataknya, itu jangan sampai kamu tiru. Nah, kamu harus bisa memilah dan memilih mana yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang tidak. Jika sifat tokoh dalam cerita kurang terpuji, para pembaca diharapkan tidak meniru atau menghindari sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bacalah cerita berikut. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman 72. Di sini ada Cita-cita Rani judulnya ya. Rani adalah anak yang rajin. Walau ia masih kecil, Rani sangat senang membantu pekerjaan orang di rumah. Rani bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek. Ia sering menggambar bangunan rumah di atas kertas dengan pensil yang ia pinjam dari ayahnya. Ayahnya senang melihat Rani sering menggambar sesuatu yang sangat bagus untuk seusianya. Rani sangat pintar menggambar pemandangan, mobil, dan hewan. Bahkan, ia juga suka melukis wajah ayahnya. Wah, Rani ini pintar berarti ya. Dia seninya bagus. Suatu saat datanglah paman Rani yang bekerja di kota sebagai seorang pemeriksa gambar bangunan. Betapa terkejutnya paman Rani ketika melihat Rani senang sekali menggambar dan melukis dengan cekatan dari tangan kecilnya. Karena banyak orang yang menyukai hasil karyanya, Rani semakin semangat untuk belajar menggambar. Rani juga menjadi semangat belajar di sekolah agar menjadi siswa berprestasi. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang arsitek, Rani harus giat belajar. Singkat cerita, Rani sudah dewasa. Ia telah lulus dari perguruan tinggi dengan gelar sarjana arsitektur. Ia bersyukur karena cita-citanya menjadi seorang arsitek telah tercapai. Kini, Rani memiliki pekerjaan sebagai seorang arsitek. Ia merancang gedung, rumah, dan taman-taman dengan indah. Pekerjaan tersebut membuat orang tuanya bangga. Rani tidak menyesal telah giat belajar dan berusaha sejak kecil. Karena berkat kerja kerasnya, cita-citanya telah tercapai dan berbuah kesuksesan. Bagus ini ceritanya ya. Ini cerita tentang sebuah cita-cita yang ditanamkan dari kecil, kemudian ketika dewasa, cita-cita tersebut tercapai. Berkat apa? Berkat kerja kerasnya dari kecil, ya. Tuliskan pendapatmu tentang sikap Rani dalam cerita tersebut. Nah, kalian tuliskan ya pendapatmu. Sikap Rani dalam cerita tersebut itu bagaimana? Yang kedua, kita lewatkan saja. Buatlah ringkasan, tidak usah. Yang ketiga, tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, ini yang perlu kamu kerjakan. Pesan moral apa yang tersirat di dalam sebuah cerita tersebut? Cerita tentang cita-cita Rani ini. Apa pesan moralnya? Apa pesan atau amanat atau nasihat yang bisa kamu ambil? Coba kamu kerjakan nomor 1 dan nomor 3 saja ya. Kita harus berjuang keras demi cita-cita yang kita inginkan. Ini Rani ya, gambarnya Rani. Kita tidak boleh patah semangat. Teruslah belajar dengan tekun agar cita-cita kita tercapai. Jadi saat ini, jika kalian sudah mempunyai cita-cita yang mantap, wah Bu, saya nanti kalau sudah besar mau jadi TNI Bu. Tanamkan cita-cita itu dalam diri kalian, dalam hati kalian, kemudian wujudkan dengan giat belajar. Ya, kalian capai cita-cita tersebut. Jangan sampai udah Bu nggak jadi Bu nggak mau Bu itu jangan seperti itu. Coba kalian wujudkan cita-cita kalian ya. Bu, saya kalau sudah besar mau jadi guru Bu, kayak Bu Nia atau kayak guru-guru yang lain. Itu boleh banget. Ada yang pernah bilang ke Bu Nia seperti itu. Ada yang cita-citanya ingin menjadi seorang guru. Itu boleh banget. Wujudkan cita-cita tersebut dengan rajin belajar. Pengen jadi guru, sekolah males. Ada tugas, gak dikerjain. Atau gimana mau menggapai cita-citanya. Begitupun cita-cita yang lain ya. Bu, saya udah gede Bu, mau jadi dokter Bu. Saya mau ngobatin orang banyak Bu. Ya silahkan.
Itu cita-cita yang mulia, cita-cita yang bagus. Kalian wujudkan, untuk saat ini kalian bisa wujudkan itu dengan cara giat belajar. Ya. Kalian usaha giat belajar yang rajin. Tuh ya. Itu dia halaman 72. Sekarang kita next ke halaman 73. Halaman 73. Ayo berdiskusi, membedakan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini masuk ke PPKN ya. Sikap yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang sikap dan makna dari sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila. Kita baca. Kerja keras tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang. Manusia harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Salah satu hasil kerja keras yang dapat kita nikmati sekarang yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan tidak akan terwujud tanpa kerja keras. Ya. Kerja keras merupakan wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain kerja keras, kita juga harus menghormati dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Saling menghormati dan bekerja sama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya. Kalian garis bawahi coba ya. Saling menghormati dan bekerja sama. Ini merupakan salah satu sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Misalnya, saat kita berdagang, sebagai pedagang kita dituntut untuk bekerja keras melayani pembeli. Dituntut itu diharuskan maksudnya. Kita juga dituntut untuk menghormati hak-hak pelanggan dengan cara bersikap jujur, terutama saat menimbang atau menakar barang, dan juga saat memberikan uang kembalian. Harus jujur ya. Kalau pelanggannya nggak bisa ngitung, wah nggak bisa ngitung nih. 10.000 dikurang 5.000 dia jajannya 5.000. Karena dia nggak bisa ngitung, kasih aja kembalian 2.000. Nah nggak boleh, berarti kalian tidak jujur ya. Jadi tidak hanya sebagai pedagang ya, dimanapun kita harus bersikap jujur. Dengan siapapun kita harus bersikap jujur ya. Perhatikan peristiwa-peristiwa pada gambar berikut. Tentukan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di gambar ini ada gambar A dan B. Menurut kamu, gambar A ini sikapnya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Yang B juga sama. Ini sudah sesuai atau belum? Atau tidak sesuai, ya. Kalau sesuai, sikap sesuai ada atau tidak ada? Sikap tidak sesuainya ada atau tidak ada? Kalau misalkan ada tinggal di checklist, dicentang. Yang B pun sama ya, seperti itu ya. Coba kalian centang. Sudah? Sudah ya. Gambar A. Dia sikap sesuainya ada nggak? Sikap tidak sesuainya ada tidak? Yang B pun sama. Dia sudah sesuai atau belum? Kalau misalkan sudah, ada atau enggak? Sikap tidak sesuainya ada atau tidak? Seperti itu ya. Nah, kemudian di halaman 74 ini, gambar C dan D itu sama seperti tadi gambar A dan B ya. Sikap sesuai dengan nilai Pancasilanya ada atau tidak? Sikap tidak sesuainya ada atau tidak ada? Kalian tinggal centang atau checklist ya. Yang begitupun yang D. Sikap sesuai nilai Pancasilanya ada atau tidak? Sikap tidak sesuainya ada atau tidak? Ya, kalian checklist. Cukup sampai sini halaman 74 ya. Kita next. Halaman 76, ayo berlatih. Yang dikerjakan yang dilingkari oleh Bunia. Nomor 1, tuliskan pesan moral. Pesan moral apa yang terdapat dalam cerita tersebut? Cerita yang berjudul Juara Lomba Lari. Pesan moralnya apa? Menurut kamu, yang C-nya, tokoh siapakah yang dapat kita tiru sikapnya? Yang sikapnya baik kita tiru itu siapa? Ya.
Yang nomor 3, apakah sikap yang sebaiknya dimiliki oleh pekerjaan tersebut? Pada gambar maksudnya. Apakah sikap-sikap tersebut sesuai nilai-nilai Pancasila? Nah, sudah sesuai nilai-nilai Pancasila atau belum? Menurut kamu bagaimana? Nah, itu dia pembelajaran hari ini ya. Untuk sesi pertama. Apabila ada salah-salah kata, Bunia minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya videonya. Tetap semangat.